Oke, sekarang kita akan nyicip TypeScript. TypeScript adalah type JavaScript yang memiliki tipe. TypeScript menambahkan tipe ke dalam JavaScript untuk bantu kita mempercepat proses development dengan nge-catch nangkep error sebelum jalanin JavaScript code. Oke, gitu. TypeScript ini open source, dibuild di atas JavaScript. Jadi TypeScript ini merupakan top dari si JavaScript. Oke, superset ya. Ini ada getting started. Oke, kita mulai aja dengan apa itu TypeScript. Nah, intro TypeScript adalah superset dari JavaScript. TypeScript ini dibuild di atas JavaScript ya. Pertama kita bikin TypeScript, kemudian kita gunakan TypeScript compiler untuk konversi TypeScript ini menjadi JavaScript. Extensionnya TS. Kalau JavaScript itu JS, kalau TypeScript itu TS. TypeScript menggunakan JavaScript syntax untuk menambahkan supporting types. Nah, ini ya, TypeScript ini merupakan superset dari si JavaScript. Kenapa TypeScript? Memperkenalkan optional type, kemudian implement features of JavaScript, plan features of JavaScript alias ECMAScript. TypeScript improve productivity untuk ini avoid ini apa sih? Mengabaikan, menghindari bug. Misalkan ini, oke, jadi kalau misalkan ini fungsi JavaScript kita, kemudian kalau kita panggil, jadinya ini di concat ya sebagai string, karena dia nggak tahu nih ini tuh dianggapnya adalah string. Jadi kalau kita plus, dia bakal di concat ya. Nanti kalau misalkan kita input, kita pas 10 dengan 20, oke, maka returnnya bakal 10 20, nggak 30 gitu. Nah, kalau kita pakai TS, kita spesifikasi di sini tipenya apa. Kalau kita udah spesifikasi tipenya, ini kan number nih, maka dia tambah gitu. Dia lakukan operasi penjumlahan. TypeScript bring the feature JavaScript today. TypeScript support upcoming feature plan that's next for the current JS stage-nya. Oke, itu aja TypeScript setup. Kita stop dulu. Harus ada Node.js, ini Node main v udah ada. Kemudian install TypeScript-nya, kemudian kita cek tsc main v udah ada juga. Oke, udah diinstal, sip. Ada live server ya, kalau mau ini live server. Ini live server, kita install aja. Oke, kemudian kita coba TypeScript hello world. Nah, ini ada message, misalkan tipenya string. Kita nggak bahas tipe data dulu nanti berarti. Oke, kita coba di sini. Misalkan kita bikin file, misalkan index.ts. Oke, kemudian kita bikin let apa tadi? Let message sama dengan hello world titik koma. Kemudian kita console log si message, simpan. Oke, nggak ada error. Kemudian cara compile-nya gimana? Oh, tsc gitu ya, tsc kemudian nama filenya index. Oke, udah. Kemudian kita node index.js. Nah, hello world. Oke, dan node index biar nggak capek-capek. Nah, udah. Oke, kemudian kalau kita install TS Node, dia bakal langsung ya. Oke, kita install dulu deh TS Node yang tadi. TS Node. Nah, ini biar nggak kayak gini ya, panjang. Oke, kita install dulu. Dia next lagi. Nah, ini kita langsung aja berarti ya gini. Nah, lupa sudo ya. Sudo. Oke, udah. Sekarang kita run ya. Nama filenya index.ts. Oke, hello world, berhasil ya.
Nah, ini include app.js. Oh ya, ini kalau misalkan kita punya file HTML ya, misalkan sini new file index HTML. Oke, kemudian di sini kita bikin template sederhana, kemudian kita hubungkan ya src script source ke dex.js. Nah, ini kita hidupin live servernya, open with live server, kemudian kita open di port 5500. Oke, lama bukanya ini di sini. Kita close, kita buka di Chromium aja sini. Nah, oke, ini nggak ada apa-apa karena ini kita nggak lihat console. Nah, udah hello world. Oke, next. Kemudian ini close dulu deh. Nah, selanjutnya kita coba bikin kayak gini, kemudian bikin elemen H1, kemudian kontennya kita isi dengan message, kemudian kita append ya sebelah aja. Kita mau latihan. Oke, let message-nya misalkan hello world. Kemudian kita let heading, kita bikin elemen headingnya, dokumen create elemen, kita bikin elemennya H1 misalkan. Oke, kemudian heading untuk kontennya konten text content kita isi dengan si message. Kemudian dokumen bodinya itu kita append child, kita tambahin ke dalam bodinya si elemen yang baru kita bikin, heading. Sip, kita compile. You need to change your target library. Oh, kita katanya butuh error deh. Kenapa ini katanya cannot document, you need to change your target library. Error ini. Oke. Lib dom. Gini berarti ya. Ini 2016 ini. Oke, ini nggak bisa. Kita kasih config dulu berarti ya. Oke, kita new file, kita kasih namanya tsconfig.ts. Bukan JSON. Oke, dalamnya kita kopas ini. Oke, kita udah lib dom. Oke, kemudian compiler option. Oke. Berarti ini npm init jadi package JSON berarti ya. Yes. Oke. Kemudian kita remove, kemudian install lagi. Kemudian npm install. npm run. Bentar. Atau sekarang bisa ya tsc. Nah, oke. Setting TypeScript with m. Biar dia live reload gitu ya, jadi kita nggak. Oke. Install TypeScript. Oke, kemudian TypeScript Oke, ini kita udah install di secara global. Kemudian kita bikin config
Oke. rm config sip, kemudian panjang banget. Lib PS6 kita juga kasih koma berarti ya kalau misalkan mau nambah. Atau kita enable lib koma dom simpan. Oke. Error, kenapa nih? Dia nggak boleh gini berarti ya. Back lagi deh. Nah, ini apa nih? Is not under root there. Gini aja ya. Oke. Test config should like target. Oke, modulnya command ds, source-nya di src, berarti nanti kita bikin di src. Create the src folder. Oke, kemudian kita coba console log index.ts, masukin sini. Oke, ini tadi ulang lagi deh, let message, kemudian kita log dulu ya, log message. Apa nih? String, kita lupa ngasih tipe ya. Can already declare. Ini gak apa-apa sih sebenarnya. Kemudian kita compile npx tsc. Because it works. Okay, rm index ts. Kita coba lagi. Nah, udah, berarti dia bikin build ini, hasil buildnya. Berarti di index html di sini kita masukkan ke build index gitu ya. Ini kalau misalkan we compile first, use stepnya apa nih? Call reloading. Nah, jadi kita mau reload. Oke. Daemon. Ribet kali setupnya. Daemon JSON. Oke, udah. Kemudian start dev-nya Daemon. Package JSON start dev script. Ini berarti ya. Oke, kemudian kita npm run ini. Kita coba. Nah, dia bakal listen index.ts, kemudian dia bakal di build ya, dan kita panggil di index.html sini. Oke, kita coba ya, kita update. Misalkan ini dokumen, ini udah live server ya. Hello Sami, simpan. Lihat perubahannya. Nggak berubah. Refresh. Kok nggak berubah? Hello. Ini lognya berarti di sini. Iya. Tapi harusnya berubah juga dong di index nih. Kan udah kita ke build nih. Build index.js. Nah, ini udah di konsol nih. Ini masih hello world. Remove ya. Coba di index lagi, kita edit lagi, simpan. Berarti dia nggak nge-compile ya ke dalam sini. Berarti kalau mau compile kita tetap tsc ya. Berarti dia errornya di sini dong. Sini ya. Ini npm run dan not build. Ini build ya.
ribet kali lah setup TypeScript. Oke, bevels screens. Ini udah, kemudian config, oke. npm install not 16, oke. nptst, oke. Wait, test mode, ini udah. Test mode tadi dia directly npx test mode, npm install express, nggak ada live reload. Nah, aduh lah, gini aja. Oke, berarti kalau ini di konsol nggak bisa ya dokumen ya, jadi kita harus compile menu kita di tsc src index. Oke, udah. Kemudian kita lihat indeksnya sini. Nah, kemudian ini misalkan kita kayak tadi lagi. Nah, sip. Ini dia change target library. Kita coba lagi, error. Oh, enggak. Oke. Nah, ini udah bisa nih ya. Berarti di index kita di sini manggilnya ke src aja, ke index.js. Oke. Jadi live reloadingnya hello samidef gitu. Oke, close dulu, terlalu banyak. Oke, index.js. Nah, udah berhasil ya. Cuman ini tipenya apa ya kalau dokumennya? Create element. Ini DOM. Berarti di test config kita tambahin di sini DOM-nya. Di sini ya, di lib tambahin DOM. Oke. Udah. DOM, DOM. Oke. Sip, kita coba lagi, dia nggak ada error lagi nih ya. Exit aja. Oke, nggak ada error. Kemudian kalau kita lihat perubahannya, oke, udah sampai dah. Oke, lanjut. Oke, the last server will open. Sip. Oke, aman. Oh, ini ya, ini belum. Ini kan kita mau bikin heading tadi ya. Ini off aja deh. Ini text terlalu cerah. Oke, kita bikin elemen H1, kemudian kontennya ini append ke dokumen. Kok dia nggak berubah? Harusnya kan ada H1 nih, kontennya message. Harusnya kan kalau kita lihat hasil compile-nya dia bikin elemen baru ya. Ya bener kok. Ini juga index.js. Kok dia nggak ini? Atau di akhir? Simpan. Nah, ini dia. Oke, jadi dia nggak ini dulu. Dia harus load elemen dulu, baru load bodinya dulu, baru ini. Atau ini di akhir kita bikin. Kasih defer ya. Nah, oke. Oke, sip. Kemudian ini udah. Oke, lanjut ke TypeScript. Why TypeScript? Kenapa pakai TS? Karena avoid. Oke. Apa tadi kata avoid tadi? Many problem apa tadi ya? Aduh, kok lupa lagi sih. Menghindari. Aduh, many problem with dynamic type. Ya, dynamic type kayak JS. Tes ini implement the feature bla bla. Ini udah tadi. Ini string, oke, let box hello. Type of-nya undefined string, number. Problem ini with dynamic, ini bebas jadinya object, return object bebas. Oke. How TypeScript solve this problem with dynamic type? Kita bikin interface. Freeze define set of the product.
object using interface. Not you learn about the interface in the later tutorial. Nah, ini kita define kayak type, kayak class atau kayak struct gitu ya. Kemudian returnnya product ini. Nah, ini menyesuaikan nanti. Coba aja deh di sini. Oke. Remove function get person gitu ya, get person. Oke, kemudian di sini kembaliannya berupa person. Nah, ini ada return value ya. Kemudian kita bikin interface person gini ya, kalau tab itu gini ya. Tapi ini boleh kayaknya tab ya. Kemudian ID misalkan tipenya number, kemudian kita punya name tipenya string, kemudian kita punya email tipenya string. Ini kembalinya person, kemudian kita return object of person ya, person. Enggak, bukan begini ID. Nah, ID-nya misalkan 1, kemudian name-nya Sami gitu ya, samidev, kemudian emailnya samidev@gmail.com. Nah, nggak error ya. Kita bisa gini atau kita pakai interface person interface gitu ya. Ini juga bisa. Oke, nggak masalah. Kita log get person, kita lihat hasilnya di sini berarti ya. Kita inspect console. Nah, get personnya udah return ya. Nih, mana dia? Ini dia. Sip. Mantap ya. Ini tipenya jadi kalau mau ngepas kita bikin tipenya juga ya. Misalkan get person, name-nya manual di sini string ya, misalkan di sini kita masukkan string name, kemudian di sini misalkan email. Ini harus ada type-nya ya, nggak boleh gini berarti ya, harus ada tipenya. Misalkan string, defaultnya bisa nggak? Bisa, defaultnya misalkan sam@gmail.com, kemudian name-nya ini defaultnya itu sama aja. Oke, kita lihat ini belum di ini ya. Oke, ini samidev, harusnya sami ya. Nah, jadinya sami. Oke. Input. Oke, mantap. Kemudian lanjut TypeScript type. Nah, baru belajar tipe-tipe apa aja yang ada di TypeScript. Tipenya ada primitif dan objek ya. Kayak biasa ada primitif, ada atau primary-nya ya, kemudian ada objek atau bentukan ya. String, dia represent text, number, dan boolean. Null has one value, null undefined name, uninitialized variable, jadi dia undefined ya. Kemudian ada simbol yang merepresent unique constant value. Contoh cons name gitu ya, cons name sama dengan sami, kemudian cons ini tipenya harus bikin ya number string. Kemudian age misalkan tipenya number 19, kemudian kita log si name dan age. Kenapa error? Redeclare, biasa. Run, kita lihat perubahannya. Nah, Sami umurnya 19. Itu ini string, number, kemudian ada lagi boolean ya, misalkan cons is married, udah nikah belum gitu ya, boolean true misalkan, false masa true. Ini berarti is married. Sip, run. Kita lihat perubahannya, Sami 19 dan false ya. Sip. Object type, ini there are too many. Query selector, tipenya apa nih? HTML hidden element berarti ya.
untuk show list method bisa pakai gini. Dot const heading, IP-nya HTML, heading element, kemudian dokumen dari selector misalkan Hasan, kemudian si heading dot, kalau method dot pakai tanda tanya dulu ya, berarti dia bisa null gitu ya, dia bisa heading HTML heading element atau null. Oke. Sip, lanjut anotasi ini bikin variabel konstan, let variable name, kemudian tipenya apa, kemudian value nya bisa dengan kolon ya, subkolon titik 2, tipenya apa. Oke, kalau misalkan ini type atau misalkan const a atau let a kosong aja gini, misalkan tipenya itu number, ini dia undefined berarti ya, undefined. Kalau kita A10 ya 10 ya, kalau A jadiin string dia bakal error ya. Nah, error nih karena tipenya udah kita bikin sini number. Kalau di sini kita bikin string, yang error malah ini. Nah, oke gitu. Oke, ini yang tadi. Ini array. Kalau bikin array, let array namanya misalkan students gitu ya. Tipenya adalah string of array misalkan. Nah, kayak gini, kemudian student kita isi dengan same gitu ya, def, pokoknya string, angka nggak boleh ya, bakal error karena tipenya udah kita kasih di sini, tipenya string. Ini mula-mula undefined berarti ya. Atau ini udah kita kasih tipe, berarti dia udah tipe. Atau cek aja deh, log type of apa ya, type of ya, type of students is log. Nah ini, dia objek. Gini kok merah, did you means to, students, typo yang di sini malah students. Nah, oke, ini enggak usah. Oke, ini kalau kita run, kita lihat tipenya itu undefined ya, undefined dulu berarti benar undefined. Tapi kalau udah kita giniin, cek lagi, tipenya sekarang menjadi objek. Oke, lanjut dulu. Oke, ini ada ini objek ya. Ini valid. Berarti kita define objek ini. Oke. Argumen dan return type. Kalau return ini string, berarti caranya gini ya. Greeting, function greeting name string return hello misalkan dollar nih. Error enggak nih, greeting same gitu. Ini enggak ada tipe sini ya, string gini enggak, string. Oh iya, benar. Oke, kita lihat. Harusnya kita belum panggil ya. Udah same nih. Kok dia enggak? Dia cuma return ya. Kita enggak ada log di sini ya. Log. Ini enggak itu. Apa ya, extensive ya, code extension for TypeScript.
kemudian lanjut dulu. Oke, next. Kalau void biarin, berarti returnnya void ya. Kalau void function hello, kembaliannya void gitu ya. Void function, ini bukan bolang ya. Kita log hello. Oke, kita panggil hello, udah. Next, TypeScript, waduh, bukan inference. Inference basic type let counter number set counter. Okay. Inference ini describe where and how TypeScript infers type where you don't explicitly annotate them. Jadi kalau kita nggak secara eksplisit ngasih dia tipe anotasi, maka dia bakal ada type inference. Nah gini. Inverse the max ini adalah number, karena udah kita gini ya default value-nya, berarti dia tahu kalau itu number gitu. Oke, kita coba function add aja deh, misalkan angka 1 ya, 61, kemudian 62, ini defaultnya misalkan 1, ini defaultnya juga 1, kembaliannya berupa number. Coba kemudian kita return 61 ditambah 62. Ini kalau kita add string misalkan dia bakal error. Nah karena udah kita ini 1 ya, defaultnya dia udah inverse kalau ini tuh number ya. Oke, kalau dia angka ini baru ke error. Nah gitu. Oke, the best common type algorithm. Dia analyze each candidate, kemudian dia akan select tipe yang compatible. If you add a string to item, maka tipenya bakal gini. Ada apa lagi nih? Add item, tipenya itu number atau string. 1, 2, sem log items. Wih ya, bisa gini loh. Wow. Nggak bisa dong. Ini bukan ini. Nah ini kenapa? Karena nggak ada penutup kali ya. Nggak arrays, nggak sih? Ini dia array ya, dia array. Nah gini, kalau misalkan kita nggak mau array, misalkan item aja, cuman tipenya kita mau number juga mau string gitu, jadi kita bisa 1 gini, atau itemnya kita bisa jadi angka gini. Nah pokoknya diantara ini number, string, atau boleh satu lagi misalkan boolean gitu ya, boolean. Kemudian kita bisa kasih di sini true. Kalau nggak ada boolean, ini false. Ini nggak bisa nih. Nah mantap juga ya. Apa sih, arbitrary gitu ya. Contextual typing menggunakan location of variable to infer their types. Mekanisme ini known as contextual typing. Contohnya ini event button, scroll event, console event button. Kalau type inference dia nebak ya, dia guess the type. Kalau anotasi kita eksplisit ngasih tahu ini variabel tipenya apa. Next, TypeScript number. Oke, ini number type ya, ini decimal, bisa gini juga. Let A, tipenya number 1, bisa kasih koma ya. B, tadi bisa.
Oh, ini maksudnya ya. Atau nggak bisa gini, OLED. Aduh, nah gini mau nambah bisa gini. Oke, tapi ini no variabelnya harus beda, CD gitu. Oke, cool. Ini binary dimulai dari 0b ya, ke 0b. Jadi kita print coba log binary dan another binary. Compile, lihat perubahannya. Nah, 4 dengan 2. Oke, karena 100 ini berarti 0122 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 4. Kalau ini 2 pangkat 1 ya. Ini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oktal, kalau oktal gini, oktal tuh gini basis 10. Oktal itu 8 ya. Oktal 8 OXA, A itu 0 1 2 3 4 5 6 7 0 8 9 16 hexadesimal 16 ya. Kalau 0XA berarti A itu ke 10 ya. Kita coba hexadesimal. Oke, compile, harusnya 10 ya. Nah, 10. Oke, dan not index langsung aja. Oke, kemudian ini ada big integer, dia itu whole number. Dari 25 pangkat 53 dikurang 1 10 tadi. Oke, next. Ini untuk tipe string. TypeScript menggunakan double quotes atau single quotes. Oke, boleh-boleh aja. Kalau misalkan kita mau multi-line string menggunakan backtick. Contohnya ini. Nah, kalau backtick kita bisa masukkan ini nih. Variabel kayaknya ini juga bisa lah ya. String interpolation. Oh, cuman allow di backtick aja untuk string interpolation. Oke, misalkan kita punya let name sami def, kemudian kita mau log hello, tapi ini backtick ya, backtick hello dalam kurung si name. Nah, run tim itu sami. Lama kali. Tipenya belum. Oh, ini harus sampai. Ini cuma warning loh. Cannot redeclare block variable name. Aduh. Berarti ini udah berhasil ya. Hello Samidef. Ini bermasalah tadi. Ini nggak usah lah. Ini ribet aja. Oke, ini udah berhasil. Hello Samidef. Next. Tipe boolean ini sama aja let pakai pending gitu ya, is sender is send is read atau read pas read atau apa ya, is read ada nggak read boolean false. Oke, kita juga bisa gini is ready bersiap gitu. Oke, biasa cuman boolean aja. Nah, object type itu tuh not in primitive kayak number. Ini primitif. Kalau ini bentukannya objek. Contoh tipe person gitu ya. Person tipenya tuh objek gitu ya. Tipenya objek. Nah, di sini definisinya misalkan name tipenya string. Kemudian
kemudian age type integer. Nggak bisa gini, ini gini atau gini, kita mau declare ya kayak gini kayaknya, atau objek. Nggak bisa ya, kita maunya objek berarti langsung ya, ini kita bukan bikin definisi ya, objek. Di sini kita langsung kasih value sm, kemudian ini 12, ini bisa ya. Kenapa nih kalau sama dengannya, sip, kita log person.name, oke, kemudian age juga oke, nggak masalah, cuman ini doesn't exist on tipe objek ini katanya, doesn't exist. Lah padahal dari nama nih. Oke, kita coba run. Jadi kita harus define dulu. Ya ini kan TypeScript ya, makanya dia error gini, dia strict ya, karena kita bikin dulu person obj gitu ya, obj tipenya adalah objek. Nah ini kan objek global nih, sedangkan ini kita define dulu objek person aja deh, kemudian kasih name tipenya string, kemudian age tipenya number. Oke, ini yang kecil. Oke, kemudian baru di sini person Sami gitu, dia seorang person, isinya ini apa error lagi nih? Kan udah, person refers to a value but is busy use any type here, harusnya oke. Ini same gitu ya, ini kita ubah. Oke, ini kita run oke aja sih, kita lihat. Nah, same 12, cuman ini refer ke value katanya. Oh iya, ini kan indeksnya karena ada ini ya, makanya dia gitu tuh. Delete. Simpan. Oke, harusnya nggak ada masalah ya. Kita ubah misalkan dev, refresh, di reload, compile lagi, ini di run. Harusnya keluarnya dev dan 12. Oke, aman. Oke. Oh gini, berarti ini langsung gini. Nah, gini, berarti ini objeknya harusnya oke aja sih cara tadi. Let a mungkin, kemudian kita isi dengan tipenya objek, kemudian sini tipenya a gitu. Nggak bisa ya, berarti sama dengan berarti. Atau kita bikin interface cocoknya, atau tipe itu tadi ya, tipe a gitu. Nah ini tipenya adalah sebuah objek, ini ganti jadi person. Banyak cara sih. Object versus object. TypeScript has another type called object with the letter O, ini uppercase. Objek kecil ini merepresentasikan all non-primitive value. Kalau objek gede, dia describe functionality of all object. Functionality kayak toString, value of, empty type. Ini empty type. Ini object ya, object type. Has no property. If you try to access will compile time error. First name doesn't exist on type ini. Kalau gini maka tipenya objek gede, jadi kita bisa gini. Next, array type. Masih banyak tentang tipenya. Kapan baru array type? Banyaknya. Baru array tuple belum. Oke, array ini tipenya misalkan kayak gini. Kemudian ini pada problem solving, ada programming skills, kita push software design. Push berarti ya kalau misalkan kita punya let student Sami gitu, Sami dev, kemudian si students kita push
SUMIDEF 2, kita log students ke 0 gitu. Cuman ini kita belum kasih tipenya itu adalah array. Ini kali ya, array atau string of array. Nah, jadi sim compile, lihat perubahannya, berarti SUMIDEF keluarnya. Nah, oke, push, kemudian ngambil lemnya, berarti log students.length. Nah, kita juga bisa map ya, students, kita map. Kita map elemen, setiap elemennya itu kita kaliin dengan 10 kali ya, atau elemennya itu kali 2, atau di modulo 2 deh, modulo 2 elemennya itu di modulo 2. Oh ya, ini tipenya itu, atau enggak kita uppercase. Setiap itu tuh cek kita tuh uppercase, assign to uppercase. Objek kita assign ke dalam objek si elemen ini, kemudian kita uppercase. Benar nggak ya? Kita coba tampilkan di bawah, dia SUMIDEF nya udah gede belum? Kita lihat ini SUMIDEF nya masih kecil, harusnya udah gede ya, karena enggak juga kan udah kita map ya, berarti nggak gitu ya caranya ya. Langsung aja berarti itu uppercase. Langsung aja kan bisa. Run. Waduh, apa nih? Run. Kita lihat perubahannya, gede nggak? Enggak gede juga. Kenapa tuh? Padahal kita udah map ya. Dia ngembaliin lagi student sama dengan patutlah, berarti bisa yang objek tadi, berarti objek assign dulu ke dalam objek kurung awal tadi. Ini lihat, nah udah SUMIDEF nih. Atau kayak tadi bisa juga objek kita assign ke dalam bentuk objek dulu, kemudian to uppercase. Ini sama aja sih. Run. Ada error, dia nggak function ya, tapi dia langsung ini. Cuman ini kenapa nggak bisa? Karena type ini is not assignment to strap atau ini. Jangan gini ya, yang kayak tadi aja lah. Itu uppercase. Storing value mix type, jadi bisa di mix. Nah kayak tadi let name atau let datanya itu bisa di mix, mau string, mau number, mau boolean, mau bulan, same boleh, data jadi boolean boleh, data jadi number boleh, data menjadi nol boleh nggak boleh, atau tambahin nol sini, nol baru boleh. Arbitrary type, tuple. Kita serah dulu, pause recording. Baik, lanjut ya. Sampai tuple Java TypeScript tuple. Nah, tuple itu kayak array, tapi dengan menambahkan beberapa pertimbangannya, seperti number of element is tuple is fixed. Jadi banyak elemen di tuple itu fix, nggak bisa grow, nggak bisa nyusut gitu. The type of element are now and need not to be same. Jadi tipenya udah diketahui dan not to be same, dan nggak boleh sama. Contohnya kita bikin tuple yang merepresentasikan value as a pair or string and a number. Tuple ini kayak map ya. Coba ya, select skills, dia string, number. Dengan ya ini tuple berarti ya.
Kalau yang kayak gini, skills 2 misal kayak gini, nah ini tuh tipe, nah ini array misalkan, nah ini tipe, ini array misalkan, ini tipe. Variabel biasa, ini tuple ya, kalau kayak gini tandanya. Kemudian skill kita isi dengan misalkan satu programmingnya misalkan Golang, tapi ini pakai koma ya, Golang. Oke, ada dia number ya, atau string bisa enggak? Oke, bisa juga string. Oke, jadi string is not assignable. Oke, number ya, benar. Contohnya RGB. Number. Jadi tuple tuh kayak apa tuh istilahnya tuh ya, number berarti isinya ini. Jadi setiap ini tuh dia represent si tipe ini. Misalkan programming ini string, dia string. Kalau string ini string. Kalau misalkan numbers ini misalkan udah berapa pengalamannya, misalkan 10 tahun, ini bisa juga. Oke, jadi kalau aksesnya log skills dot, bisa ya, skills index mungkin dia fix ya, nggak bisa ya, enggak kan, berarti apa ya, cara nampilinnya itu kayak mana, log aja deh, log skills. Oke, ini kalau kita run, kalau kita compile, kemudian kita lihat hasilnya, jadi yang gini. Oke, dia array dan 0, 1, 2. Dia array ya. Oke, ini tipenya ya array index ke 0, skills 0, 1, 2. Coba run lagi. Nah, jadi yang gini, dia array ya, tapi fix, tutup ya. Dia kayak array tapi fix sebanyak paramnya ini. Kalau nambah satu lagi misalkan boolean, nah dia harus nambah lagi di sini nih, misalkan tambah true gitu. Nah, itu tuple. Oke, next enum. Nah, enum ini name yang constant value ya, value-nya itu constant. Contohnya yang constant ada month. Enum misalkan month gitu ya, month. Nah, gini cara bikinnya pakai keyword enum. Kemudian misalkan ini Januari, kemudian di sini kasih Februari, kemudian Maret, kemudian April. Oke, kita log month titik Jan. Ini returnnya 0 berarti ya, kalau misalkan Feb 1. Jadi kembaliannya berupa angka ya kalau kita run. Nah, 01. Oke, dia represent angka ya, iota. Nah, jadi kita bisa is it summer gitu ya, apakah musim panas. Kalau Januari, Juli, Agustus, oke, dia true. Kalau misalkan defaultnya itu fall summer ya. Kalau Juni, Juli, Agustus dia summer, musim panas. Oke, gitu. Oke, ini let's check degeneratednya kayak gini nanti. Kalau degeneratednya menjadi index JS nya, nah gini dia. Kita bisa specify kayak gini ya. Ini kayak di Golang, kayak iota, tapi itu aja iota. Oke, jadi 1 bisa gini. Berarti Januari ini 1 dia, nggak 0 lagi kan, defaultnya mulai dari 0 ya. Oke, kapan pakai enum? Nah, ini misalkan ini deh, enum message status gitu ya. Udah di read, yang kedua misalkan unread, deleted, updated gitu, updated gitu ya, edited. Apakah mesinnya udah diedit gitu. Nah, ini bisa nih misalkan readnya dimulai dari 1 deh. Nah, oke, kemudian sebenarnya nggak usah juga sih ya bikin ini. Kemudian kita bikin function misalkan ini message-nya apa. Kemudian kita bikin sebuah tipe message atau objek deh, let message.
string atau sender deh, sender pengirimnya siapa, kemudian receivernya siapa, kemudian status message-nya apa, string, kemudian status tipenya message status, ini untuk message statusnya. Ini kecil aja ya, receiver message juga kecil aja, message status. Oke, gini kemudian kita bikin value nya ya. Sendernya misalkan Asami, reservernya misalkan Jen, kemudian message hello, kemudian message statusnya read gitu ya, read. Oke. Kemudian di sini ada message, tipenya itu message. Kita masukkan message. Oke. Kita interface bikin sini misalkan message. Oke, ini enggak segini berarti ya. Nanti ini pindahin aja. Ini modal untuk message. Kemudian ini tipenya message, kemudian kita isi dengan ini. Oke, aman. Kemudian ini kita bisa message, ini message-nya apa, tipenya message, kemudian ini misalkan string, kembaliannya berupa pemberitahuan. Oke, if, oke, send gitu ya, if misalkan message statusnya itu sama dengan message status dot read, maka return message has been read. Ini kenapa? Karena like return undefined. Oke, return misalkan message has not been read. Ini kenapa error? Oh iya, ini penutupnya belum. Nah, sip. Kemudian kita panggil send, kita masukin si message. Sip. Oke, kemudian ini dia kembalian ya, kita tampung di pesan atau status gitu ya. Kemudian kita log cs. Oke, run. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, nah, message has been read karena udah di read ya. Kalau nggak kita bikin statusnya read, nah berarti apa nanti ya? Bentar, apa namanya itu, berarti dia belum di read. Oke, misalkan aja dulu ya. Atau gini, kita punya interface, kita punya ini, kemudian misalkan kita punya elemen di HTML-nya, misalkan checkbox ya, input tipenya checkbox. Oke, namanya misalkan check, ID-nya misalkan check. Oke, kemudian value-nya misalkan nggak usah. Oke, kita refresh. Nah, jadinya nanti ada kok nggak ada ya? Input tipe checkbox. Oh ini ada kecil ya, kecil. Oke, misalkan udah di read gitu. Jadi misalkan di sini GD-nya gimana ya? Oke, ini aja dulu. Ini kalau kita zoom 125 dia biar agak besar ya. 500. Nah, ini bisa checklist. Kemudian ini ID-nya check. Kemudian kalau misalkan di index TS ya, kita ambil dulu elemennya, dokumen get elemen by class by ID. Nah, masukin ID-nya check. Kemudian kalau udah ini checkbox gitu ya, checkbox let checkbox. Ini tipenya HTML elemen atau null ya, HTML elemen atau null Oke, ini tipenya. Kemudian ambil elemen check, kemudian si kalau di checklist gitu ya, if checkbox, jika di checklist maka kita tampilkan message ini. Nah, kita tampilkan send message. Kalau dia checklist, kita misalkan bentar, kalau di checklist ini kan default nih. Kalau kita checklist misalkan, berarti dia di checkbox ya, berarti kita apain ya, misalkan kita bikin elemen ya,
elemen misalkan H2, let H2 misalkan, dokumen create elemen H2, kemudian H2 inner HTML kita isi dengan CS, kemudian kita append ke bodinya ya, kemudian dokumen checkbox kita append child si H2. Oke, sip. Kalau misalkan enggak, berarti si message gitu ya, dot statusnya itu message status unread. Nah, kemudian bikin elemen HTML2 lagi, kemudian append child. Oke, ini S karena ini belum kita send. Oke, sip. Ini checkbox, kenapa? Is possibility null, checkbox. Oke, karena dia kemungkinan nol, maka kita kasih tanda tanya sini. Nah, pencet. Lah, ini apa? Gini aja. Nah, ini possible-nya nggak nol. Oke, sip. Ini nggak usah. Ini di atas saja. Kemudian ini akan di trigger ya, on click gitu ya. Klik. Oke, baru kita masukkan sini ada event tipenya event. Kemudian ini kita masukkan ke dalam. Nah, kemudian di index HTML ketika dia on change gitu ya, maka kita panggil fungsi klik. Oke, kita coba compile dulu. Nah, udah. Kalau kita cek, nggak bisa diklik. Cek. Oh, kalau dia on klik kali ya. Cek on klik JavaScript. On klik berarti on klik aja ya. Ketika diklik, panggil fungsi klik, kemudian oke, gini caranya, ambil ID, jika checketnya true, kemudian displaynya block. Oke, biasa aja ya. Ini fungsi klik, kita run lagi. Ini udah ada klik. Kalau misalkan checkbox, oke, dia send message ini. Kalau enggak gini, kalau kita lihat index.js, kita udah punya klik ya. Sekarang kalau kita refresh ya, klik, kok dia nggak bisa diklik, atau kita ada yang salah? Atau gini aja, dia cuman ini. Oke, if checkbox, aduh, kita tambah elemen lagi dong di indexnya. Ini misalkan tambah elemen lagi, checkbox. Oke, is check ini kasih nggak usah, ini cukup ngambil elemen aja, variable. Oke, ID-nya text. Oke, nah, jika checkbox, maka kita kasih stylenya block. Kalau enggak, kita non, defaultnya non ya. Kita run. Cek. Kenapa konsol cek. Kenapa tuh ya? Padahal ini oke, kita coba debug dulu deh. Kalau ini kita malah
Kita edit yang mana tadi ya? Kok nggak ada perubahan? Di mana? Ini di sini bukan kita ubah tadi. Ini tadi. Oke, gitu aja deh. Capek, lanjut aja. Requestnya objek. Kalau statusnya ini send email. Oke. Coba yang tadi. Ketika diklik misalkan ini aja deh, bikin elemen baru. Let H1 sama dengan dokumen create elemen H1. Kemudian kita dokumen .body click chart. Oke. Run. Kita klik, nanti bertambah elemen H1, cuman H1 yang belum kita kasih kontennya inner text. Tuh. Adik aja nggak bisa. Bisa diklik checkbox is check. Kok masih checkbox is check ya? Padahal ini udah nggak ada lagi. Kayaknya karena cacinya ya. Oh ini. Oke. Ketika ini diklik, maka panggil fungsi klik. Kalau kita lihat di index.js, fungsi klik ini dia bikin H1 isi elemennya, kemudian dia append child. Kita klik, nggak berubah, biarin aja lah. Tapi nggak usah tampil di sini. Simpan sama aja. Atau prevent default dulu. Kayaknya enggak lah, ini kan nggak form. Kan. Oke, lanjut aja dulu. Any type, ada tipe lagi namanya any. Nah, untuk tipe any terkadang kita mau store nyimpan value di dalam suatu variabel, tapi kita nggak tahu tipenya apa. Jadi kita pakai ini. Ini misalkan, kemudian kita parse to find location JSON, kita parse si JSON-nya, kemudian tampilkan objeknya. Jadi gini. Jadi kan kita nggak tahu nih itu apa gitu kan dari si string ini, makanya kita kasih tipenya ini untuk si parse ini kali ya. Coba di index.ts misalkan kita punya const JSON, misalkan name-nya Sami gitu ya. Kemudian emailnya samidev. Oke. Nah, kemudian si JSON kita parse. Ini kalau kita lihat tipenya any. Nah, ini tipenya any. Kan gitu. Const data atau data gitu ya. Tipenya any sama dengan JSON parse. Kita log data dot name dot email gitu. Oke, ini kalau kita run. Nah, lihat console is not valid JSON. Kenapa nggak valid? Ini value kok usah dikasih string ya? Kayaknya boleh-boleh aja sih. Ini kan number aja. Undefined. Jadi kita harus
explicit. Ini resultnya ini to fixnya apa ya? Oh, fix untuk tipenya itu ini. To fix doesn't exist an object. Kalau ini kalau kita declare tipe i nya itu objek, maka kita bisa assign it any value. Namun kita nggak bisa manggil method. Bahkan itu tuh actually exist. Contohnya ini to fix result will exist. Compile doesn't issue any warning even the will exist method doesn't exist at compile time because will exist method make available at runtime. Kalau kita objek gini to fix, nah dia nggak bisa muncul error. Oke, TypeScript ini mengizinkan kita untuk store value of any type. It's instruct the compiler to skip type checking. Use the any type to store value that you don't know. You don't actually know is type-nya apa, maka pakai aja type itu. Lanjut. Void type. Void, klik TypeScript void type. Types denote the sense having, dia absent, nggak ada. Type at all, it's later like opposite of the type ini. Void berarti dia nggak return apa-apa, ada tuh. Dia nggak return apa-apa. Define ini bakal error. Strict null check, for instance you can assign useless to null. Useless kita bisa null. Itu aja untuk void. Never type. Ada pula never type. In this tutorial you will learn about the TypeScript never type that contains no value. Nggak ada value ya. Throw new error. The never type is a type that contains no value. Because of this, you can't assign any value to the variable never. Typically, you use never to represent the return type of a function that always throw an error. Contohnya gini, kita throw error, kita never reject, raise error, rejected. Kembaliannya dia nge-throw ya. Nah, kita harus kasih never nih. Kalau function biasa bisa nggak ya? Function misalkan function raise error message, tipenya string. Kemudian kita taruh no error message. Kemudian kita read a gitu, atau function a atau reject, paramnya nggak ada. Kemudian di sini kita return aja raise error gitu ya. Nah, kemudian kita panggil sini reject. Kalau kita log reject, nah simpan, reload, kita refresh dulu, kita compile. Nah, raise karena ada error katanya ya. Emang gini, emang gitu kok. Raise, jadi kita kasih never sini ya. Biar kan kita pakai TypeScript never. Nggak error juga. Kalau nggak pakai nggak error juga, cuma pakai aja gitu. Kalau never nih jadi indeksnya apa ya? Coba dulu kita compile. Kemudian kita lihat indeks JS-nya. Nah, udah. Dia yang kosongin aja ya. Itu cukup. Log function forever ketika true hello. Kita juga bisa gini, never ini boolean, fn string number boolean. Never itu contains no value ya, contains no value. Never type represent the return type of function that always throw an error or a function that contains an indefinite loop.
Kita bisa pakai never, jarang digunain kayaknya. Kalau error tadi bisa union type introduce to union. Union ini terkadang kita mau run sebuah function itu yang expect parameternya itu bisa number atau string. Nah, ini b ini, nah, gitu. Kalau kita pakai ini, jadi kita bisa gini. Nah, ini udah kita praktek tadi. Nah, bisa gini, number atau string. Kalau dia number dan b-nya number, totalin, tambahin. Kalau misalkan dia string dan string, dia concat. Oke, gitu. Tipe alias. Ada berapa lagi ya untuk tipe ini? Untuk tipe ada tipe, oke, terakhir string literal. Itu baru control flow. Itu baru function, baru class, banyaknya. Tipe alias, oh gini, kita kasih tipe alias. Kayaknya udahlah tadi. Kita kasih misalkan tipe id-nya itu misalkan string. Jadi ketika kita bikin sebuah objek, misalkan interface user, kita define misalkan id-nya itu id, bisa gini, name itu string, gini bisa. Kemudian kita punya konsep misalkan tipenya itu user, jadi id-nya ini kita bisa ini karena string kan, alias saja nih sebenarnya. id-nya 1, kemudian namanya misalkan sem. Oke, kemudian kita log sem.id, kemudian name. Oke, ini nggak apa-apa. Terakhir, string literal types untuk tipe. Oh, ada dark mode nih. Oke, let click ini apa tadi? String literal ya. Literal gini. String literal valid. Ini valid. Ini compile error karena is not assignable to click. Klik sebenarnya valid, tapi ketika klik dia compile error. Oh ini tipenya klik. Oh ini event klik. Mouse up, mouse down, mouse over. Mouse event. Udah itu. Selanjutnya ini part 1 sampai basic type ya. Kemudian control flow, if else TypeScript if statement, if condition. Oh ini mudah ya, consmac. Siapin lah dulu si control flow, baru nanti ke function. Oke, ini mudah. Oh mana ini menarik. Oh ini sama aja ya, ini cuma ternari. Oke, misalkan gini, kita punya name, name atau let name aja deh, sami gitu. Atau grade atau nilai sama dengan atau semester 5 gitu ya. Cek jika semesternya itu sama dengan 5, maka kita log print ini mah golang, log see your in final semester ya 7/4. Nah kalau else berarti you're not yet, belum final. Oke, ini mudah ya, if aja kok. Kalau ternari gini, jika semesternya sama dengan kemana tadi ternari? Oh gini, jika semester itu sama dengan 8, kalau yes kita mau ngapain? Nah, log ini, kalau enggak log. Oke, mudah. Oke, ini diskon sama aja if. Oke, mudah ini ya. TypeScript switch case.
Kalau switch ini kayak biasa. Nah ini contohnya, kita punya month, kita punya year, ini punya day, ini month ke 1, 2, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, day nya itu 31 hari. Kalau misalkan 4, 6, 9, 11, day itu 30 hari. 30 hari. Kalau misalkan ini 2 Februari, dia 29. Kalau dia leap year ya, jika dihabis 54, jika kelipatan 4, kelipatan 100, dan kelipatan 400, maka D nya cuma 29. Kalau enggak, D nya 28. Nah gitu ya, invalid mode. Itu untuk switch. Kalau 1 lanjut sampai ini baru dia break. Ini leap year nih di kelipatan 4, kelipatan 100, dan kelipatan 400, maka hari 29, kalau enggak 28. Oke. Next, TypeScript for. Nah for ini sama aja ya, karena ini bakal infinite loop. Oke, ini kayak biasa sih, kayak perulangan konvensional. For gitu ya, for in, for wow, for integer i mulai dari 0 sampai dengan 10 gitu ya, i plus plus, kemudian kita log i. Jadi dia ngulang dari 1 sampai 10. Nah ini mudah nih perulangan, cuman ada while nggak? While ketika dia true gitu ya. Ini boleh juga kita log true. Ada 2 while kayaknya, do. Oke, ada ketika true misalnya, kita true kita log. Oke. Oke, biasa aja, nggak ada yang istimewa. TypeScript while, oke, ini udah kita bahas barusan. While udah kita coba. Oke, lemon. Oke. Apa nih? Oke. Ini mudah aja ya. While udah, do while juga udah, break. Nah break ini mudah. Kalau misalkan ini kita do ketika misalkan true terus gitu ya, kemudian kita log oke gitu ya. Nah tapi ketika misalkan i nya ini kita bikin i nya dimulai dari 1, oke, tipenya integer atau number ya, number. Kemudian if si i nya itu sama dengan 10, maka kita break, kita hentikan perulangan, itu break. Oke, mudah aja. Kemudian i nya jangan lupa plus 1. Sip. Oke, udah berarti yang control flow. Berarti lanjut ke function. Lagi ada class, ada interface, advanced type, generic. Oke, cukup aja dulu.